Bab 529. Surat Tantangan. Mendengar perkataan ibunya, wajah Kim Han semakin sedih. Dia memandang wajah sang ibu yang penyayang dan berseri-seri, tanpa sadar ia menggigil. Belasan menit kemudian, terdengar suara jeritan histeris dari ruangan. Hari itu keluarga Han mengumumkan Kim Han menjadi kepala rumah baru di keluarga Han. Pola situasi kota B berubah dalam waktu beberapa hari yang singkat, anak-anak muda pada bermunculan. Eric Kin sebagai penuntun dalam pola situasi baru ini menjadi semakin terkenal, reputasinya mencapai puncak ketenaran dalam dunia budo. Semakin tinggi posisinya, maka bahaya pun semakin banyak. Banyak sekali jagoan di dalam dan luar negeri yang ingin melihat seberapa hebat Eric Kin yang disebut anak muda yang tidak terkalahkan. Sekte Kin. Eric Kin sedang duduk di ruang pembuatan pilnya, di depannya terdapat sebuah tungku pembuatan pil. Bro. Eric Kin mendorong energi internalnya, setetes darah segar keluar dari keningnya dan masuk ke dalam tungku pembuatan pil. Tangannya bergerak cepat, sebatang demi sebatang bahan obat herbal dimasukkan ke dalam tungku. Eric Kin membaca kata mutiara, menggerakkan api spiritual, sari bahan obat bercampur dengan darah segarnya, dengan cepat sebuah pil mujarab terbentuk. Hufet, sudah 16. Eric Kin menyeka keringat di kening, tampak agak lemah. Setetes darah segar memerlukan waktu lama untuk pulih kembali, sedangkan dalam waktu beberapa hari yang singkat, Eric Kin sudah bisa menghasilkan 16 tetes darah segar, berdampak besar pada tubuhnya. Tuan Kin. Di saat ini pula tiba-tiba terdengar suara ketua partai Yin Ming. Eric Kin tertegun, ia mengusap kepalanya. Sejak kejadian keluarga Su, Eric Kin hampir lupa dengan orang ini. Ada apa? Tanya Eric Kin. Ketua partai Yin Ming tersenyum, Anda pernah berjanji dengan saya, akan mencarikan sebuah raga untukku, apakah Anda masih ingat? Eric Kin mengerutkan dahi, ia berpikir sejenak dan menjawab, baik, aku usahakan segera. Ketua partai Yin Ming mengucapkan terima kasih berulang kali, kemudian tenggelam dalam keheningan. Eric Kin tetap was-was terhadap ketua partai Yin Ming ini. Cara pembinaan orang ini beserta semua anggota partainya sangat aneh. Ilmu sihir seperti ini tidak seharusnya ada di dunia. Sudahlah. Eric Kin melambaikan tangan, lagi pula sudah berjanji dengannya, paling nanti paksa dia merubah cara pembinaan saja. Beberapa hari kemudian, 20 murid berbakat yang dipilih Yina Yan berdiri di hadapan Eric Kin. Sebagian besar masih muda, kemampuan hanya ada di Master hingga Grandmaster, tapi ada harapan besar dalam diri mereka semua. Eric Kin memandang wajah anak-anak muda ini, lalu menganggukkan kepala berakta, 5 hari kemudian, aku bawa kalian ke satu tempat untuk melaksanakan pelatihan rahasia, mengenai kapan akan pulang masih belum pasti, harap semuanya bersiap-siap. Baik, Ketua. Jawab mereka dengan kompak. Eric Kin mengangguk, kemudian melambaikan tangan mengisyaratkan mereka untuk bubar. Saat ini 8 ketua asosiasi budo kota B berkumpul di penjara terdalam. Di depan mereka ada seorang wanita dengan rambut berantakan yang dibelenggu rantai besar. Wanita ini berambut kusut dan kotor, pakaiannya sobek-sobek, rambut yang panjang sudah terurai ke lantai, namun tetap susah untuk menyembunyikan wajahnya yang cantik. Eric Kin sudah sama sekali tidak menganggap asosiasi budo kita. Ujar ketua asosiasi ketiga, dia masih dendam dengan kejadian sebelumnya. Di bawah pengaruh Eric Kin, banyak keluarga budo yang juga mulai memandang remeh kita. Orang yang berbicara ini adalah ketua asosiasi ke-8. Kekuasaan 8 orang ini sama rata, setiap orang menguasai satu instrumen fase kesempurnaan. Asalkan mereka berdelapan tidak mati, maka asosiasi budo bisa bangkit kembali kapanpun. Kalau bukan karena dibatasi oleh iblis wanita, bagaimana mungkin Eric Kin ada kesempatan untuk jongak? Ujar seorang ketua asosiasi lainnya dengan dingin. Iblis wanita, di depan ini sungguh terlalu kuat kemampuannya, meskipun sudah diberi jurus mantra, tetap ada kemungkinan bisa menerobos keluar. Sehingga sejak peperangan itu, 8 ketua asosiasi budo tidak pernah menampakkan diri lagi karena tetap di sini untuk menahan iblis wanita. Kelihatannya hanya bisa mengundang keluarga konglomerat untuk beraksi. Ujar seorang ketua asosiasi sembari menghela nafas panjang.
Di dalam ruangan komisaris, Samuel sedang melihat forum Budo di internet. Beberapa hari ini ia bersembunyi di Asosiasi Budo Kota B. Untuk pulang ke rumah pun ia tidak berani, takut sekali akan dihabisi oleh Eric Kin sekali ia keluar. Di saat ini pula muncul sebuah suara di benaknya, "Samuel, temui aku." Mendengar itu, wajah Samuel menunjukkan sikap hormat, segera ia bangkit berdiri dan keluar. Sekte Kin. Eric Kin duduk di atas batu besar di tebing sendirian, berpangku dagu dan memandang kejauhan. Sebagian cahaya matahari menyinari wajahnya, membuat bentuk wajahnya tampak semakin jelas dan memikat hati. Bella Fang memandang Eric Kin, dalam sekejap ia melamun. Segera ia menggeleng kepala, dalam hatinya malu dan kesal, apa yang sedang kulihat. Kemudian ia berjalan ke arah Eric Kin dengan langkah cepat, serta menepuk pundaknya. Sedang memikirkan apa?" ujar Bella Fang sambil mengerjapkan mata. Eric Kin memandangnya sekilas, "Coba kamu tebak." Bella Fang berpangku dagu dan berpikir sejenak, tiba-tiba wajahnya memerah dan menggerutu, "Dasar tidak senonoh." Eric Kin tertegun, kemudian mencitak kepalanya, "Dasar, apa yang kamu pikirkan?" Bella Fang menjawab dengan salah tingkah, "Lalu kamu sedang memikirkan apa?" Eric Kin menggeleng, "Diceritakan pun kamu tidak akan paham." "Aduh, coba lihat diri kamu yang penuh kerisauan itu, kamu boleh memberitahu aku?" ujar Bella Fang. Eric Kin menggeleng, tidak menjawab. Dia sedang memikirkan suatu persoalan, ancaman ibunya, Emi Zhou terhadap asosiasi Budo begitu besar, besarnya hingga cukup untuk menahan 8 Grand Superior Master, lalu kenapa mereka tidak langsung membunuh Emi Zhou? Jika membunuh Emi Zhou, tidakkah semuanya selesai? Lama sekali Eric Kin memikirkan pertanyaan ini, namun tetap tidak mengerti. Sudahlah. Eric Kin bangkit berdiri, "Tunggu aku pergi ke Asosiasi Budo Kota B, maka semuanya akan jelas." Malam harinya, Eric Kin berbaring di ranjang dengan penuh ketidakpahaman. Saat ini Davison Su masuk dengan membawa sebuah surat tantangan perang, dilemparnya ke hadapan Eric Kin dan berkata, "Ada satu orang luar negeri yang mengirimkan surat tantangan untukmu." Tanpa melihat sedikit pun, Eric Kin langsung melempar ke samping, "Barang seperti ini tidak perlu diantarkan ke aku." Beberapa hari ini hampir setiap hari Eric Kin menerima surat tantangan, tapi untuk melihat saja Eric Kin sudah malas, semua ia buang dan bakar di tungku. "Guru, lebih baik yang ini kamu lihat sebentar," ujar Davison Su, "yang satu ini agak berbeda." "Memangnya kenapa? Yang ini berbunga." Eric Kin menaikkan bola mata, kemudian membalikkan posisi tidurnya. "Kamu lihat sebentar saja." Davison Su menyelipkan surat tantangan tersebut ke Eric Kin lagi. Eric Kin membuka surat tantangan itu, dilihatnya sekilas dengan teliti, kemudian tanpa sadar ia mengerutkan dahi. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.